Oke, selamat siang. Perkenalkan nama saya Krisna Adi Suryantara Putra, kelas A1, NIM 1961212035. Kali ini saya akan mempresentasikan progres tugas 1, program fungsi, pelaku atau sivitas. Pelaku adalah semua makhluk hidup yang dapat bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Pelaku tetap ada founder atau CEO, kemudian ada operation manager, marketing manager, IT manager, manajer perusahaan atau member, cleaning service, dan security. Pelaku tidak tetap, berdasarkan status dalam pekerjaannya, members co-working space pada umumnya merupakan freelancer, entrepreneur, dan pegawai dari perusahaan startup atau member co-working space. Pelaku tidak tetapnya adalah klien, kolega, atau pengunjung umum. Kemudian kelompok pelaku merupakan analisis terhadap urgensinya pada fungsi yang akan dirancang. Pelaku utama, penunjang dan pendukung, agar fungsi dapat berlangsung optimal. Kegiatan atau aktivitas. Kegiatan merupakan seluruh tugas dan peran dari pelaku atau semua tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pelaku dalam suatu fungsi tertentu. Jenis dan intensitas kegiatan. Jenis kegiatan adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh pelaku, sedangkan intensitasnya adalah durasi dan sifat dari kegiatan. Tabel intensitas kegiatan. Pelaku, CEO, jenis kegiatan memanage seluruh kegiatan, istirahat, buang air besar, dan buang air kecil. Intensitas kegiatan, sering, sering tetap, sedang tetap. Kemudian ada operation manager. Jenis kegiatan, memanage seluruh kegiatan. Intensitas kegiatan, sering, sampai tetap. Kemudian ada istirahat, intensitasnya sering. Buang air besar, buang air kecil, intensitasnya sedang. Kemudian ada marketing manager. Jenis kegiatan memanage seluruh pendapatan pengeluaran serta urusan member. Intensitas kegiatan sering. Kemudian ada istirahat, intensitas kegiatan sedang. Buang air besar, buang air kecil, intensitas kegiatan sedang. IT manager, mengatur masalah IT, intensitas kegiatan sering. Kemudian ada istirahat, intensitas kegiatan sering. Buang air besar, buang air kecil, intensitas kegiatan sedang. Kemudian ada manajer perusahaan member, mengatur masing-masing masalah, intensitasnya sering. Kemudian istirahat, intensitasnya sedang. Cleaning service, jenis kegiatannya bersih-bersih, intensitas kegiatannya sering. Jenis kegiatan istirahat, intensitasnya sering. Kemudian buang air besar, buang air kecil, intensitas kegiatannya sedang. Ada security, jenis kegiatan menjaga keamanan, intensitas kegiatannya sering. Kemudian menerima laporan kejadian atau gangguan keamanan, intensitas kegiatannya sering. Istirahat, kegiatannya sedang. Buang air besar, buang air kecil, istirahat, intensitas kegiatannya sedang. Kemudian ada member co-working space, dapat dilihat pada tabel. Klien atau kolega. Kemudian ada yang terakhir pengunjung umum. Selanjutnya saya lanjutkan tentang proses kegiatan. Yang pertama ada founder CEO. Kegiatan yang dilakukan datang, kemudian founder memarkirkan kendaraan atau mengecek suhu tubuh, kemudian absen, dan melanjutkan kegiatan umum seperti memanage seluruh kegiatan. Kemudian ada kegiatan lainnya seperti buang air kecil atau istirahat. Kemudian dilanjutkan lagi hingga jam pulang, mengabsen, lalu mengambil kendaraan, kemudian pulang. Selanjutnya ada proses kegiatan operation manager. Halnya hampir sama, seperti datang, memarkir kendaraan, mengecek suhu tubuh, mengabsen, kegiatan umum, memanage seluruh kegiatan, dan ada kegiatan lain seperti buang air, istirahat, makan, dan lain-lain. Kemudian jika ingin pulang, selanjutnya melakukan absensi, mengambil kendaraan, dan lalu pulang. Ada marketing manager, hampir sama kegiatannya. Lalu IT manager, datang, memarkir kendaraan, cek suhu tubuh, absen, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan lain, kemudian diakhiri dengan mengabsen juga, lalu mengambil kendaraan serta pulang.
klien atau kolega. Klien, kegiatan yang pertama dilakukan datang, kemudian memarkir kendaraan, lalu pengecekan suhu tubuh oleh satpam, kemudian melanjutkan kegiatannya seperti rapat, kerja, dan lain-lain. Lalu setelah itu mengambil kendaraan lalu pulang. Kemudian terdapat jenis ruang dan sifat ruang. Jenis ruang, ruang founder CEO, sifat ruang privat. Kemudian yang kedua ada operation manager, sifat ruang privat. Kemudian ada jenis ruang marketing manager, sifat ruang public. Kemudian ada jenis ruang IT manager, sifat ruang semi privat. Kemudian ada jenis ruang manajer perusahaan member, sifat ruang semi private. Kemudian ada jenis ruang cleaning service, sifat ruang semi private. Kemudian ada ruang security, sifat ruang public. Karena setiap tamu-tamu atau pengunjung yang datang pasti pertama kali ke ruangan security untuk mengecek suhu tubuh. Itu tempatnya di samping lobby. Kemudian ruang-ruang member co-working space, sifat ruang publik. Kemudian ruang klien atau kolega, sifat ruang publik. Kemudian jenis ruang pengunjung umum, sifat ruang publik. Dikatakan publik karena semua dapat mengakses ruangan tersebut. Kemudian ruangan privat tersebut karena tidak semua orang dapat mengakses ruangan tersebut. Karena ruangan tersebut hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu yang sudah memiliki izin sebelumnya untuk bertemu dengan pimpinan. Tema yang saya ambil adalah industrial modern tropical. Industrial itu sendiri berarti memaksimalkan material atau bahan bangunan itu sendiri untuk menggunakan dekor seperti tembok yang diekspos tanpa dicat dan penggunaan kolom yang diekspos tanpa dibungkus oleh material lain, serta menciptakan nuansa modern tropikal untuk menarik minat kaum milenial serta menggunakan bahan material lokal dan penggunaan vegetasi tropis pada sekitaran area. Contoh tema modern seperti pada gambar terdapat lampu-lampu, penggunaan lantai marmer, dan sofa yang elegan. Contoh tema tropikal dapat dilihat pada gambar di pojok kanan bawah, penggunaan partisi-partisi sekat-sekat dinding untuk memaksimalkan udara-udara yang masuk serta menggunakan bahan material kayu yang dapat dengan mudah didapat pada tema tropis atau wilayah tropis kali ini seperti di Indonesia, seperti kayu jati, kayu ulin, dan kayu besi. Karena kayu tersebut kuat terhadap paparan sinar matahari yang cukup kencang dan kuat menahan hujan, tidak cepat lembab atau dimakan rayap. Kemudian konsep Trihita Karana berasal dari kata tri yang berarti tiga, hita yang berarti kebahagiaan, dan karna atau karana yang berarti penyebab. Dengan demikian, Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan. Bangun yang kehilangan unsur air dan hijau dengan menggunakan tema industrial modern tropikal diharapkan mampu menggabungkan tiga unsur air, tanaman, dan manusia, karena unsur air dipercaya dapat membuat pikiran kita menjadi lebih fresh dan tenang. Serta unsur tanaman hijau dapat memberi kesegaran pada mata. Pada kali ini kan kita membangun co-working space, dan saya ingin mewujudkan co-working space yang nyaman dengan suara gemericik air yang dapat menenangkan pikiran sehingga klien atau kolega dapat dengan mudah mengembangkan atau mengasah pikirannya di dalam co-working space tersebut. Kemudian ia merasa tempat tidak tertutup dan terbuka, sehingga tidak ada unsur bangunan yang tidak memanusiakan manusia di dalamnya. Dalam tabel ini ada 3 tabel Tuhan, Pawongan, Pelemahan, yang artinya keterhubungan kita dengan Tuhan, keterhubungan manusia dengan manusia, keterhubungan manusia dengan lingkungan. Berikutnya mood board dan material.
Moodboard material, perencanaan ruang dalam. Material lantai yang digunakan menggunakan konsep tropikal. Material lantai berbahan dasar kayu yang dipilih karena identik dengan tema tropikal. Sifat material, jenis kayu yang dipilih jika ruangan indoor dapat digunakan kayu jati, kayu ulin, dan lain-lain. Seperti telah banyak material kayu lantai yang telah jadi tinggal dipasang-pasang sedemikian rupa seperti puzzle. Kemudian jenis kayu yang dipilih jika bangunan outdoor. Yang pertama, saya sarankan kayu ulin. Karena kayu ulin telah terkenal kekuatannya dalam menahan panas, cuaca hujan, dan sifatnya yang kuat. Oke, itu saja moodboard yang telah saya buat. Sekian progres presentasi satu yang saya buat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penulisan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri dengan terima kasih.